Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajarsari dengan NIM 21042065, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Sebelum memasuki videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Modernisasi itu apa sih? Jadi, menurut para ahli, yang pertama Wilbur Emory, modernisasi adalah transformasi total eksistensi tradisional atau pramodern dalam hal teknologi dan organisasi sosial terhadap pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Yang kedua, menurut J.W. School, modernisasi adalah transformasi perubahan dalam masyarakat dalam segala aspeknya. Yang ketiga, menurut Kowe Janraningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Yang keempat, Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Yang kelima, menurut Wijojo Niti Sastro, modernisasi adalah transformasi atau perubahan total dari kehidupan tradisional dan organisasi sosial menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Selanjutnya, menurut Soejano Soekanto, terdapat syarat-syarat modernisasi, yaitu yang pertama, cara berpikir ilmiah, yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Dan yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Dan yang ketiga, sistem pengumpulan data yang teratur, baik dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Badan Pusat Statistik. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama kedisiplinan diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, gejala modernisasi. Gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang modernisasi kehidupan manusia, di antaranya yaitu bidang budaya. Dalam bidang budaya ini ditandai dengan makin terdesak budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli makin pudar. Dan yang kedua, bidang politik. Ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara baru yang merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakuinya hak asasi manusia. Dan yang ketiga, bidang ekonomi. Ditandai dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk diproduksi. Dan yang terakhir, di bidang sosial, ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru di dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas, yaitu kelas menengah dan kelas atas. Selanjutnya, pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai tumbuh dan berkembang sebagai pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. Tata nilai yang terdapat dalam masyarakat berkaitan pula dengan sikap masyarakat tersebut. Jadi, tata nilai dan sikap masyarakat tradisional berbeda dengan tata nilai masyarakat modern. Yang ke-B-nya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi berkaitan dengan
perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula bagi bidang teknologinya. Modernisasi membawa masyarakat pendukung untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang makin besar. Selanjutnya, meningkatnya efektivitas dan efektivitas. Yaitu diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Sesuatu yang telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Dan efisien juga dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, pengaruh negatif modernisasi terhadap perubahan sosial. Yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisnya, yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan meniru gaya hidup bangsa barat seperti Eropa dan Amerika. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Dan yang kedua yaitu demoralisasi. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Nilai dan norma sosial mereka mulai memudar dalam masyarakat, menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi dikarenakan pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Ketidakmerataan tersebut sangat membahayakan kehidupan sosial karena dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial yang mempengaruhi goyahnya stabilitas nasional. Kesenjangan sosial dan ekonomi akan terjadi manakala hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan modernisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah. Di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah yang pertama pertentangan dan persaingan. Dan yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, pembedaan kekayaan dan pendapatan. Yang kelima, mentalitas yang labil. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi cemar atau kotor. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat dan energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Selanjutnya, apakah modernisasi itu bermanfaat? Ya, manfaat modernisasi yaitu yang pertama memudahkan kegiatan atau aktivitas manusia. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, arus informasi berkembang dengan cepat. Yang keempat, meluasnya lapangan pekerjaan. Yang kelima, manusia menjadi lebih berpikir kreatif sesuai tuntutan zaman. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi modernitas terhadap administrasi publik. Seperti yang pertama, keberagaman. Salah satu faktor terbesar adalah keberagaman modernitas yang masuk ke negara-negara dalam kategori negara tertinggal dan berkembang. Respon modernitas masing-masing negara pun berbeda, termasuk dampak yang ditimbulkannya. Hadirnya modernitas di Barat merupakan konsekuensi logis dari evolusi sejarah sosial Barat yang berjalan secara organik
alamiah dan alur bottom up, bukan top down seperti halnya yang terjadi di negara kawasan muslim, sehingga modernitas secara tidak langsung membentuk dua kutub, yakni orang kembali pada puritanisme atau orang yang menjadi sangat relativistik. Selanjutnya, akuntabilitas. Sebagai upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan dan keuangan pemerintah, Kementerian Keuangan hari ini juga menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data. Data dari Kementerian Keuangan yang akan memperkaya sistem informasi manajemen pengadaan tersebut ialah online monitoring, sehingga pembendaharaan dan anggaran negara asistensi agar sistem informasi manajemen pengadaan dapat memfasilitasi pertukaran data. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen pengadaan adalah bagian dari proyek modernisasi yang bertujuan mendukung upaya pemerintahan Indonesia dalam mereformasi sistem pengadaan agar lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Selanjutnya, masyarakat sipil. Modernisasi dan penguatan civil sosial ekonomi telah banyak diakui berbagai kalangan. Lembaga pendidikan seringkali diasosiasikan sebagai lembaga yang mempromosikan pendidikan yang intoleran dan militan, yang kemudian menjadi akar gerakan radikal dan terorisme di Indonesia. Selanjutnya yaitu privatisasi. Dalam hal ini, modernisasi sebagai salah satu faktor yang menyebab terjadinya privatisasi keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat, telah menyebarkan virus yang menimbulkan perubahan yang mendasar pada segala dimensi kehidupan. Mengambil kebijakan yang berlawanan dengan tuntutan kesempatan kerja dan pelayanan yang semakin meningkat itu, maka taruhannya adalah ancaman yang serius terhadap stabilitas pemerintahan. Selanjutnya yaitu birokratisasi. Jadi, baik di negara modern maupun di negara yang sedang memodernisasikan diri, telah terjadi proses birokratisasi, bahwa modernisasi memerlukan birokritasi, karena birokrasi ini telah menjadikan bagian integral di dunia modern. Kita tentu bertanya mengenai pengaruhnya oleh birokratisasi ini. Segera tampak bahwa citra umum mengenai birokrasi sebagai penghalang perubahan dalam kasus tertentu memungkinkan benar. Selanjutnya yaitu demokrasi. Basis modernisasi ekonomi kemudian telah mempengaruhi berkembangnya demokrasi dalam suatu negara dan masih diperdebatkan hingga sekarang ini. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu modernisasi merupakan perubahan aspek kehidupan yang terjadi dalam keadaan masih tradisional menjadi masyarakat modern. Modernisasi sering disalahartikan sebagai warternisasi, dikarenakan secara historis keduanya sama berawal sebagai gerakan dari barat dan sama sebagai proses perubahan dari sesuatu yang dianggap tertinggal menjadi sesuatu yang dianggap lebih maju. Akan tetapi dalam proses modernisasi lebih bersifat umum dan tidak mutlak dalam hal meniru budaya kebarat-baratan. Sejarah lahirnya teori modernisasi diawali munculnya Amerika Serikat yang menjadi negara adidaya dan mendominasikan setelah Perang Dunia Kedua serta perang ideologi dengan Uni Soviet untuk mempengaruhi negara yang baru merdeka. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.